Shalom jemaat GBIREM. Terima kasih buat kesetiaannya untuk ibadah di ibadah jam 1 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena betapa bangga kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu di ibadah pertama dan kedua. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di ibadah ketiga ini juga Tuhan. Urapi kami kembali Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami Tuhan. Biar motivasi kami hanya meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kuduskan setiap peralatan yang kami pakai, biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang sudah hadir, mereka yang datang tidak sama seperti mereka akan pulang Tuhan, tapi pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Dan kami percaya mereka yang datang yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Amin. Yang berdosa Tuhan ampuni. Amin. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami dilawat Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Kau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Jamah sentuh hati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami Pastor Paulus Supit yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Engkau urapi dan memberkati. Biar pelayanannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pastor Pengkiando yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai mulut lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar siang hari ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami menjadi dampak dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya, amin. Amin, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya, Tuhan menyertai memberkati setiap kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan siang hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih lagi siang hari ini nyanyikan pujian ini, katakan bukan dengan
yang menopang setiap kami Tuhan. Yang Lebih lagi angkat tanganmu sembah Tuhan, katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, lebih lagi katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku pandang wajah-Mu. Karena pertolongan kami datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari siang hari ini lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan pujian bagi Dia. Karena hanya Dia yang layak. Dia yang layak terima pujian. Segala hormat kemuliaan. Di tempat ini Tuhan, biar ada pujian sembah bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Mari lebih lagi jemaat Tuhan berseru, panggil nama Yesus. Sembah dan puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, siang ini fisik kami lelah, keinginan untuk beristirahat, tapi kerinduan kami akan firman-Mu mengalahkan segalanya. Kami datang dengan persiapan batin, jiwa, fisik dan roh kami. Kami tetap berdoa untuk keluarga yang tidak bersama kami di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Dan saatnya kami siap untuk diberkati.
Roh Kudus sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kami siap menerima dengan sukacita dan sepenuh hati. Karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk. Selamat siang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saya jujur, saya ngelawan ngantuk berat, saudara. Karena saya lagi minum obat flu ya. Jadi setengah teler saya di belakang. Saudara, saya mengenal dua perempuan muda. Yang satu berasal dari Pamekasan, Madura. Dan yang satu saya ketemu di Desa Kendal, Langenharjo. Yang di Pamekasan namanya Laila. Ayahnya seorang tukang becak. Ibunya buruh tani kecil. Rumahnya sangat sederhana di Madura. Tapi dia mampu menembus Institut Teknologi Surabaya. Itu setara dengan ITB di Bandung. Dia mengambil S1, S2 di ITS. Dan kemudian dia mendapat S3-nya di Jepang. Anak tukang becak. Ibunya buruh tani kecil. Namanya Laila. Saya kalau ketemu orang begitu pasti saya kejar untuk kenalan, Bu. Karena itu memberikan saya semangat hidup yang luar biasa. Yang kedua, saya kenal wanita muda ini di Desa Kendal, Langenharjo. Bisa kebetulan bapaknya namanya Mugiono, tukang becak juga, Bu. Ibunya seorang ibu rumah tangga. Akhirnya dia menembus Birmingham University di Inggris. Dan mengambil S3. Pingsan saya nggak lihat orang-orang begitu, Bu. Saya belajar kepada semua orang. Saya ingin anak-anak muda Kristen bisa seperti ini. Bahkan waktu di wisuda di ITS, Laila naik becak bapaknya, Bu. Dan waktu saya ngobrol, idolamu yang kamu kagumi siapa? Ayah. Seorang tukang becak. Saya punya foto ya, tapi sudah hilang, nggak tahu kemana. Hidup itu bukan sensasi, tapi prestasi. Oke? Saya mau ngomong sama anak-anak muda maupun orang tua. Enggak usah bikin sensasi. Yang penting prestasi. Jadi lewat dua orang ini, saya memberi judul mereka. Orang Indonesia itu hebat. Mampu menarik becak ke Jepang sama Birmingham. Amin. Hebat loh orang Indonesia itu. Tukang becak, bro. Di luar kemungkinan. Pesan dari mereka, Pak Pengki, ini yang Laila ngomong begini. Saya cuma melakukan dua hal. Saya selalu belajar beraktivitas dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Beradaptasilah. Terimalah kenyataan apa hidupmu. Berjuanglah proaktif. Engkau akan mencapai cita-cita. Enggak usah melawan kenyataan. Kalau hari ini enggak punya duit, syukur aja enggak punya duit. Tapi gimana kita melangkah supaya punya duit. Bukan cuma sembahyang, Bu. Kere nanti. Ya. Hidup ini harus pakai logika. Logika enggak jalan, baru pakai iman. Ya. Kalau kiri kanan muka belakang enggak ada pintu, baru kita lihat ke atas, Pak. Ya. Ayo hidup itu jangan males. Gereja kok ngajar males sih? Percaya saja Tuhan Yesus memberkati. Emang kalau enggak kerja dapat gaji? Oke, saya buka cara berpikir Anda. Kalau Anda kerja tanpa doa, hasilnya enggak bisa maksimal. Tapi kalau Anda doa tanpa kerja, melarat, Bu.
Sudah, gitu aja. Ya. Bukan saya anti yang enggak, saudara. Kita punya anak istri harus hidup, harus sekolah. Amin. Ini kenyataan fakta yang harus kita. Nah, sebelum saya memasuki, saya akan mengajar satu hal yang mungkin saudara kaget saya ajarkan siang ini. Ya. Kalau kebenaran itu diceritakan oleh pihak yang kalah, maka kebenaran itu jadi kebohongan. Tapi kalau kebohongan itu diceritakan oleh orang yang menang, kebohongan itu jadi kebenaran. Setuju? Kayaknya belum nangkep ya levelnya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kebohongan itu diceritakan oleh pihak yang menang, dia berubah menjadi kebenaran. Tapi kalau kebenaran diceritakan oleh pihak yang kalah, maka kebenaran itu jadi sebuah kebohongan. Makanya benar di gereja ini ada nyanyian, kita umat pemenang. Sehingga kebenaran yang kita ceritakan jadi kebenaran. Oke? Saya mau tanya, Pak, Bapak itu setiap harinya punya kebiasaan apa, Pak? Kebiasaan yang selalu Anda lakukan. Oh, enggak punya kebiasaan. Nanti dibiasakan ya. Saudara, waktu tentara Tiongkok perang dengan Jepang, Jepang mencoba memata-matai Tiongkok. Nah, tentara dia masuk ke markas tentara Tiongkok, mukanya sama kan? Nah, kebiasaan tentara Tiongkok, setiap ada bel, krik, siap perang, mereka cuci muka pagi-pagi. Di bak besar rame-rame, Bu. Nah, orang Tiongkok kalau cuci muka, ngambil air, kepalanya diem, tangannya yang goyang. Tapi kemudian terlihat ada orang yang aneh. Ya. Ngambil air. Ya, kalau Tiongkok tadi kepalanya diem, tangannya yang goyang. Ya, kayak gitu. Tapi tentara Jepang kebiasaannya lain. Kebalik, saudara. Jadi tangannya diem, kepalanya yang digoyang-goyang. Lama-lama ketahuan. Gara-gara apa? Kebiasaan. Anda ingin mengubah kebiasaan Anda? Nah, hari ini saya mau kasih oleh-oleh seminar saya kemarin di Surabaya. Bagaimana mengubah sebuah kebiasaan, mau? Saya kasih tahu ya. Kalau kebiasaanmu mampu engkau berubah dan berhasil, hidupmu akan jauh lebih baik. Nah, sekarang kuncinya bagaimana kita mengubah kebiasaan. Saya akan membaca 4 ayat pendek-pendek. Ya, kita bangkit berdiri. Tolong, Yohana. Yang pertama, yang pertama. Loh, tadi enggak difoto ya? Ya, yang pertama Kejadian 37 ayat 2. Ada 4 ayat. Kejadian 37 ayat yang kedua. Perhatikan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, ada kata apa saudara? Biasa. Ya, saudara simpan di memori Anda. Ini biasa yang pertama. Sekarang yang kedua, Yohana. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, apa saudara? Biasa. Saudara simpan ya di memori Anda. Menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Median. Yang ketiga, kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti apa saudara? Yang biasa. Ini biasa yang ketiga. Sekarang kita akhiri dengan biasa yang keempat.
telah menjadi kebiasaan. Ada awalan ke sama akhiran an. Tapi kata dasarnya adalah biasa. Bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu. Atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Lanjut. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Sampai ayat 25 ya. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu masing-masing. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita seharusnya membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Sekali lagi ya, inti yang ingin saya sampaikan, kita harus membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Banyak spionase ya, itu tertangkap hanya karena kebiasaan. Seorang mata-mata tertangkap karena dia suka pakai tusuk gigi. Kemudian dibuang. Dan itu dilacak oleh pihak lawan. Dan dia tertangkap. Hati-hati dengan kebiasaan kecil bisa mencelakakan Anda. Rubah Bapak Ibu, tolong dirubah. Kalau ingin better life ya, ingin hidupmu lebih baik. Baik, supaya cepat saya akan mulai, tolong Yohana yang ayat pertama tadi. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berusia 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Kata biasa di sini merujuk kepada kerja keras. Dia sudah terlatih. Ya, Yusuf orang hebat. Ada ayatnya dia berdoa? Enggak ada, Bu. Kerja keras. Tapi memang dia berdoa. Biasakan hidup itu, kerja keras itu bukan tekanan. Kerja keras itu bukan sesuatu yang menakutkan. Saya seringkali mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Dengan tekanan berat. Dan itu akan menghasilkan orang sukses. Setuju? Jangan melakukan hal-hal yang sudah biasa engkau lakukan. Saya berani kok pindah kuadran dari zona nyaman menuju enggak nyaman. Rugi ya sudah, hancur ya sudah. Saya mau coba sampai seberapa banyak, seberapa tinggi talenta yang Tuhan tanam di diri saya. Talenta Bapak ini, Ibu ini hebat-hebat loh. Kepandian Bapak Ibu hebat-hebat. Cuma Anda enggak berani mencoba yang baru. Itu aja.
pagi berangkat kerja, pulang malam, habis bulan duit nggak cukup, balik lagi di tempat nggak cukup 30 tahun. Goblok kan? Pindah dong. Cari kerjaan lain. Amin. Jadi kata biasa yang pertama di sini adalah bekerja di bawah tekanan, ketidakmungkinan, tapi mentalnya keras. Sekarang kita lihat kebiasaan yang kedua, ayat yang kedua. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya. Saudara, 40 tahun Musa hidup di istana. Hidup dalam kemewahan, fasilitas hebat. Tapi waktu darah nasionalisnya Ibrani keluar, dia membunuh orang Mesir dan disembunyikan di pasir. Hati-hati dengan emosi. Dipikir disembunyikan di pasir terus nggak ketahuan. Angin gurun itu kan kenceng, Bu. Ya pelan-pelan jempolannya nongol. Ceklik, ketahuan. Pelajari situasi semua dengan detailnya, Bu. Saudara, kemudian dia diusir, dikejar mau dia bunuh. Ketemulah dengan Jitro mertuanya, dia menikah dengan anaknya. Bayangin, dari istana, pangeran, fasilitas hebat, terus disuruh angon kambing. Enak gak, Bu? Gak enak kan? Kalau dari bocah angon sapi, biasa ngiring kambing, terus jadi Perdana Menteri, oke. Ini dari Perdana Menteri, Menteri Pembangunan, terus ngiring kambing, enak gak? Tapi dia mampu beradaptasi. Saya tahu tekanan dia berat, Bu. Biasa dilayani pangeran, tapi di sini dia biasa. Artinya tidak tertekan lagi, ya. Jadi apa arti kata biasa di sini? Biasa itu bisa terjadi karena berkemampuan adaptasi. Ya. Waktu pertama kali Bapak Ibu menikah, kemampuan adaptasi memang enak? Enggak, Bu. Biasanya tidur tenang, sekarang punya laki ngorok kayak kebu. Enggak enak, tapi Anda harus tidur bareng. Itu kemampuan beradaptasi. Kalau sekarang Anda enggak mampu beradaptasi, selesai kariermu, selesai hidupmu, saudara. Ya. Sekarang yang ketiga. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti apa? Yang biasa. Anda berdoa itu tekanan atau biasa, Bu? Saking biasanya sampai nggak punya gigitan, nggak punya arti. Ya udahlah, ngoceh aja, nggak punya arti. Biasa di sini adalah membangun sebuah hubungan. Hubungan itu perlu proses, Bapak Ibu, perlu waktu supaya kembali kita bisa beradaptasi, menerima keperbedaan orang lain. Biasakan berdoa, saudara. Ini sebentar lagi Daniel ini sudah keluar surat akan dihukum, dimasukkan ke gua singa. Tapi hubungannya dengan Tuhan tidak terpengaruh. Karena apa? Punya kebiasaan bicara dengan Tuhan. Anda membaca Alkitab berarti Tuhan ngomong sama Anda. Tapi kalau Anda berdoa berarti Anda yang ngomong sama Tuhan. Gitu caranya. Ya. Jadi sekali lagi segala sesuatu biasakan, saudara. Hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan manusia, pekerjaan, ya, sejak masih muda. Ini kan anak milenial, cucu ya, Bu ya. Waduh, anak milenial itu ampun saya, Bu. Ya. Zaman saya dulu, aduh pagi mesti mumpah air, egrek-egrek jam 4 pagi. Terus sekolah.
Sekarang nggak bisa anak milenial begitu. Nah sekarang yang membiasakan orang tuanya atau anaknya? Ini pertanyaannya. Anak membiasakan dengan orang tua atau orang tua yang harus membiasakan dengan keberadaan anak milenial sekarang? Ya kita kerjasamalah. Anak membiasakan budaya mama, mama membiasakan budaya anak. Kerjasama ya kok ya. Ya, jadi anak yang baik, percayalah. Nah, biasa-biasa ini akan berubah menjadi kebiasaan. Di sini akibatnya kebiasaan apa? Perhatikan saudara. Oke, sekarang kita masuk Matius. Saya uraikan cepat. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Gini saudara, Pontius Pilatus itu gubernur dari Roma yang diminta memimpin Yerusalem. Satu hari dia lagi duduk, Yesus diseret. Dia nggak cari persoalan, tapi alam mengirim persoalan. Tahu-tahu persoalan datang aja di depan singgasananya. Singgasana itu adalah lambang pekerjaan kita. Saudara mau sehebat apapun, persoalan selalu datang dan pergi. Ya, saya nggak pernah lu minta persoalan, saya nggak mau bikin persoalan. Tapi ada aja soal yang datang. Ya, nah, gini, Pontius Pilatus ini koruptor gede. Rakyat sudah tahu, saudara. Trufnya dia sudah punya. Nah, waktu dia mengadili Yesus, dia tahu Yesus ini benar 1.000.000%. Tapi di depan istana ada demo, saudara. Salibkan dia. Kalau dia ngotot dengan kebenaran, rakyat akan lapor ke Roma. Koruptornya, trufnya sudah dapat, Pontius Pilatus akan dicopot. Tapi kalau dia mengiyakan ribuan orang di depan, dia menentang kebenaran. Hidup ini pilihan enggak? Lu pilihan loh Bapak Ibu. Mana yang Anda pilih? Ya. Saya kan sering nanya, enak mana? Dapat cowok ganteng, duitnya tipis. Dapat cowok jelek, duitnya kenceng. Ayo, pilih mana? Ini saya mau tanya sama kakaknya Galia nih, pilih mana? Ganteng, duit tipis, atau jelek, duit kenceng? Ih keren, ini calon sukses. Kenceng duitnya plus ganteng. Loh saya kan nggak mengharuskan Anda memilih, cuma saya beri pilihan. Iya kan? Cuma kalau jawaban dia masih mengundang satu persoalan. Persoalannya apa? Ngacak dulu Mbak. Loh iya kan? Situnya mau enggak? Dengerin ya, cewek-cewek, dengerin saya. Ini nasihat saya. Di tengah situasi yang seperti ini. Oke, semua kepingin ganteng plus kaya. Saya kalau jadi cewek juga gitu, Bu. Pasti mau, iya kan? Cuman masalahnya, cowok seperti itu sedikit, oke? Kedua, nyarinya susah. Yang ketiga, kalau toh pun ada, dia belum tentu mau sama Anda. Jadi ada 3 persoalan kan? Ya. Jadi hidup itu dikaji. Nanti minggu depan saya akan membahas what's your problem. Bagaimana memberikan solusi-solusi tentang kesulitan yang susah. Ya. Nah daripada kita dihadang oleh 3 persoalan. Saya minta tolong cewek-cewek ini. Jadikan dirimu kaya. Selesai. Oke? Itu solusi terbaik kan? Bagaimana mengentas kemiskinan di Indonesia? Solusinya gampang. Anda jangan ikut miskin. Maka Jakarta kurang 1 orang miskin. Bener kan? Lu kan gampang gitu loh. Ya, makanya cewek-cewek perempuan jadikan dirimu kaya. Biar cowok yang cari Anda baru dikefret.
Gitu. Ya, hidup itu perlu solusi, hidup itu perlu pemikiran. Nah, Pontius Pilatus sebagai penguasa waktu dijebak antara dua kemungkinan, seolah-olah nggak punya kuasa. Di tengah kebingungan, istrinya masuk istana. Zaman dulu, dengerin bapak-bapak ya. Kalau ada istri berani masuk ke kantor tanpa diperintah, zaman itu dibunuh, dimatiin. Tapi istri ini menentang maut. Dia berani. Dia kasih pesan, suamiku hati-hati sama orang ini. Dalam mimpi orang ini zaman dulu kalau istri masuk ke kantor tanpa diperintah suami mati. Tapi kalau zaman sekarang istri mendadak datang, suaminya mati di kursi, Bu. Wah, ceblek. Istrinya Pontius Pilatus itu hebat. Saya minta ibu-ibu, kalau suamimu di jalan salah, tegurlah dia. Tapi jangan sok menghakimi, kasih tahu dengan kelembutan. Pria dewasa ini tubuhnya gede, pikiran sama jiwanya anak-anak, Bu. Makanya ibu-ibu, suami itu juga butuh dielus kepalanya. Amin. Suka ngelus, Bu? Dielus. Bukan cuma perempuan yang pengen dimanja. Laki juga pengen dimanja. Elus saja. Kalau masih kurang ajar, kepala terak gitu. Gampang, udah deket, teplak gitu aja. Ya. Nah, perhatikan. Pilatus kan gubernur kan. Di sana ada sebuah kebiasaan. Namanya politikus, dia pakai kebiasaan. Pada hari raya Paskah, dia boleh membebaskan satu penjahat yang paling kejam. Kebiasaan inilah yang dipakai oleh Pontius Pilatus. Barabas dipanggil keluar di atas tribun istana. Dan dia menawarkan kepada ratusan orang. Siapa yang ingin kubebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Karena dalam pikiran Pontius Pilatus, orang pasti milih yang jahat dihukum. Bener nggak? Tapi ternyata semuanya terbalik. Rakyat ngomong apa? Bebaskan Barabas. Nah, waktu Pontius Pilatus kejebak di tengah itu, mau apa lagi sekarang? Politiknya hancur, Bu. Dia cuma ngomong apa? Ya sudah, darah menjadi tanggungmu. Dia cuci di atas baskom dan dia lepas tanggung jawab. Seorang gubernur menyalibkan Tuhan. Hanya karena apa? Coba kalau dari awal dia gunakan kekuasaan, nggak bisa. Yesus benar, dia bebas. Nanti Tuhan bisa bela Anda. Ayo kita belajar, ya. Jangan mencoba mencari jalan sendiri, Bapak Ibu. Biarlah kebenaran itu merupakan jalan. Karena akulah jalan, kebenaran dan hidup. Biarlah kebenaran itu menjadi jalan. Coba kalau Pontius Pilatus ambil sikap itu, selamat enggak? Selamat, Bu. Sekali lagi, politik harus dikendalikan Tuhan, bukan Tuhan yang dikendalikan oleh orang yang hidup dari kebiasaan yang enggak baik. Orang itu punya sikap tidak pernah bertanggung jawab. Padahal hidup itu cuma satu, tanggung jawab. Mau mengubah kebiasaan Bapak Ibu? Mulai hari ini rubah. Jangan takut menderita. Jangan takut susah. Ya, Tuhan pasti membela Anda. Saya bukan fanatik konyol, Bu. Enggak, ya kan? Tapi saya tetap berpegang kepada kebenaran. Ya. Jadi disinilah biasa yang ditumpuk jadi kebiasaan.
perasaan. Akhirnya hidupmu nggak punya tanggung jawab. Akhirnya Anda membenarkan kebiasaan dan bukan membiasakan sebuah kebenaran. Ini masalah kita, saudara. Ayo. Dulu biasanya bangun jam 10 pagi, mulai bangun jam 7. Ya. Dulu hobi apa nakal, sekarang bertobat, gitu loh. Rubah kebiasaan Anda. Terus gimana Pak caranya ngerubah? Oke, silakan Yohana. Saya tuntun Anda bagaimana bisa mengalami sebuah perubahan. Saya putarkan lagu piano enak kok. Gedein Rick. What child is this? Ya. Adopting new habits for better life. Rubahlah kebiasaanmu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Ada proses yang harus Anda lalui. Naik lagi satu, klik. Ya, perhatikan. Pusat dari perubahan adalah positive self-belief. Pertama harus punya keyakinan. Kedua, keyakinannya benar. Jangan pokoknya loh. Ya, ntar bisa salah keyakinan Anda. Nah, lingkaran gede ini terbagi dalam lingkaran kecil-kecil yang Anda bisa lakukan. Yang pertama apa? Tadi saya katakan dari anaknya tukang beca, adaptif ya. Jangan menentang, tapi coba diterima, kemudian dirubah. Yang kedua apa? Positif mental set. Jokowi ngomong, penyakit mental harus dihapuskan, saudara. Jokowi ngomong mental dan kerja. Kerja dan mental. Harus punya nyali yang kuat. Yang ketiga apa? Positive mindset. Berpikirlah dengan cara yang lebih baik. Berpikirlah yang di atas, ya. Jangan pikir yang enggak. Yang ketiga apa? Sportif. Cobalah belajar sportif. Kalau salah, ya ngaku salah. Gitu loh. Gak ada kok kesalahan di sana. Kesalahan pasti dari sini. Hidup itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jangan banyak bicara dengan orang lain, tapi bicaralah dengan dirimu sendiri, mawas diri, merenungkan. Yang ketiga apa? Kooperatif, bekerja sama, ya. Keempat apa? Kolaboratif. Kooperatif itu orang yang mudah diajak kerja sama. Sedangkan kolaboratif, kita bisa bekerja sama di tengah keperbedaan. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang Sinterklas kan. Sinterklas punya pembantu yang namanya Swarte. Kulit putih sama kulit hitam bisa kerjasama menjadi filantropi ya. Nah, setelah kolaboratif apa? Proaktif. Hidup itu harus jemput bola, nggak usah nunggu bola. Amin. Ya. Kemudian apa? Atraktif. Saya punya teman perempuan ya, hobinya ngikut seminar sama saya. Tapi saya belajar dari cara dia. Setiap pembicara ngomong, siapa yang mau bertanya? Dia selalu berdiri, Bu. Sampai saya tendang kakinya. Lu berdiri terus mau apa? Gak ada yang ditanya, pokoknya berdiri, Bu. Nanyanya kadang-kadang gak cocok dengan tema seminar. Sampai di luar dia ngomong, Pak, saya selalu berdiri supaya seluruh ruangan ini tahu saya dan nama saya. Itu marketing paling hebat. Tapi muka-muka gedek dulu. Berdiri terus, setiap berdiri terus. Akhirnya kita hafal itu. Oh itu Cici yang berdiri itu. Terkenal kan? Orang punya cara untuk marketing dirinya sendiri. Nah, itu namanya atraktif. Dan selanjutnya adalah inovatif dan kreatif harus. Ya, misalnya ini keren rambutnya ada hijaunya ya. Keren, saya suka. Ya. Nanti coba sebelah sini hijau, sini ungu, depan biru loh. Orang pasti nonton Anda. Paling orang ngomong gini kali, tapi nggak apa-apa, Anda terkenal. Loh itu salah satu cara kita menjadi terkenal. Saya punya puluhan cara untuk membuat diri ini terkenal, saudara. Ya,
Jadi semuanya adalah keyakinan kepada Tuhan. Sisanya adalah keyakinan manusia. Oke, kita naik lagi. Satukan yang 3 ini saudara. Keyakinan, pikiran, sama mental. Harus positif. Satukan saudara. Nanti saling mendukung. Ya. Dan Anda akan berubah. Oke, klik lagi. Nah, perhatikan. Kita berada dalam situasi yang warna kuning. Tergantung respon Anda di warna ungu. Maka terjadi impact. Impact ini tergantung antara situasi dengan respon, gitu aja. Sejelek-jeleknya keadaanmu, kalau respon Anda baik, hasilnya baik. Sebaik-baiknya keadaanmu, kalau respon Anda jelek, hasilnya nggak enak Pak. Ya, responin aja yang baik. Kita naik lagi. Klik. Hidup manusia itu harus dimulai dari sebuah kesadaran. Tanpa kesadaran, percuma kita melangkah. Nah, setelah Anda mencapai kesadaran, naik ke atas, inside. Bagaimana keadaan di dalam diri Anda? Bahagia? Benci? Banyak yang negatif? Ya? Oh sadar, saya ini orang jahat. Oh sadar, saya ini orang bodoh. Sadarin dulu Bu. Ya Bapak Ibu. Setelah insight-nya dapat, baru diseleksi. Ya, seleksi. Mana yang jelek dibuang, mana yang baik kita lakukan. Baru yang ketiga, setelah 2 ini bersih, Anda mulai melangkah dengan experience. Memasuki wilayah yang Anda sebelumnya belum tahu. Ya, nanti ketemu hal-hal baru. Kita kalau di dalam gedung ini, kita nggak tahu di depan akan terjadi apa. Tapi kalau kita berani melangkah kehujanan, kepanasan, nggak sedingin di tempat ini, Anda akan melihat banyak hal, Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir apa? Repeat. Kalau Anda menemukan sesuatu yang baru yang bisa membuat Anda maju, ulangi. Ya. Nanti hidupmu, kebiasaanmu berubah. Oke, kita naik lagi. Nah, saudara, sebetulnya hidup kita ini kan ditentukan gini, ya kan? Yang pertama, Anda tahu bibit bobot? Bibit itu anaknya sopo, ya kan? Itu bibit. Bobotnya adalah sekolah Anda, keterampilan Anda, kerja Anda. Bebet itu adalah lingkungan, ya di bebet. Nah, inilah bibit bobot. Orang yang makin banyak pengetahuan, maka hidupnya akan lebih mudah. Saya kasih contoh. Bapak ahli perbankan, saya enggak. Soal bank, ya menangan Bapak dong. Saya mesti cari tahu, wah ini gimana. Bapak sudah ahli. Jadi belajarlah. Ya, daripada dibeliin baju, ikut beli tiket seminar yang hebat-hebat, saudara. Investasi itu dari leher ke kepala. Ya, jangan leher ke bawah. Miskin. Ya. Kemudian apa? Experience. Jangan takut meloncat ke area baru. Ya. Saya itu mulai dagang kayu, dagang piring melamin, dagang besi tua, saya padahal ijazah saya bukan di bidang itu, Bapak Ibu. Tapi karena kepepet duit, saya harus lakukan. Jadi ilmu kepepet itu ada baiknya, Bu. Kepepet terus, kita pinter nanti, ya kan? Value, nilai, Bu. Ya, tata krama kita, identitas kita, kesopanan kita, suka nolong orang lain enggak, itu nilai. Baru background. Waduh, background saya Pak, bapak belur, bapak saya maling, mak saya juga maling Pak. Dan saya ngerampok, pas sudah. Jangan. Sekali di dalam Tuhan, tidak ada hukuman lagi. Saudara jadi orang-orang baru di dalam Yesus. Amin. Ya, Yesus itu memperbarui kita. Oke, ini bibit bobot, naik lagi, klik. Perhatikan. No coincidence. Hidup ini nggak ada yang kebetulan, oke? Tidak ada satu helai jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak izinkan. Sorry ngomong ya, saudara boker itu kebetulan?
Oh kebetulan gue mau boker deh. Enggak ada. Saudara nikah kebetulan. Ya karena sekampung nikah Pak. Gue sendirian. Sekarang kebetulan ketemu laki ini tadi di Ancol. Ya udah kawin aja. Enggak bisa. Hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, ini bagus. Tekanan, kesulitan adalah pembelajaran. Berterima kasihlah. Saya nggak mungkin menjadi hari ini kalau saya nggak mengalami tekanan bertubi-tubi dalam hidup saya. Yang ketiga, kemudian tangani, handling pressure Anda. Yang terakhir, berbahagialah tanpa sebab. Ya, seringkali saya melihat orang itu mukanya suka diperlakukan muka orang lain, Bu. Istrimu manyun, bapak lebih manyun, sama matanya juga copot. Udah, situ mau manyun, gue tersenyum aja dah. Jangan mau diperlakukan oleh sikap dan wajah orang lain. Belajar ya. Oke, naik lagi kita mau selesai. Inilah yang dinamakan habit baru, kebiasaan baru. Apa? Efisien. Hidup yang efisien lah, yang nggak perlu, yang nggak berisi buang aja. Ya. Yang kedua apa? Konsisten. Kita ini anget-anget tai ayam. Ya angetnya hilang, tinggal tai ayamnya. Kalau sudah berjuang fight sampai mati gua akan terus. Itu sikap saya, Bu. Kemudian apa? Hidup itu jangan cuma sibuk aja. Tiap hari sibuk kayak bola bekel, kayak setrikaan. Tapi nggak ada hasilnya. Buat apa? Amin. Capek. Jadi setiap langkah harus menghasilkan produktif. Saudara Pak, senang mana? Bapak kumpul orang-orang cuma ngomong ngalur ngidul atau kumpul yang menghasilkan sesuatu? Menghasilkan sesuatu dong. Sudah ngomong ngalor ngidul, makan nggak bayar, gua laki yang bayarin, capek kan hidup begitu. Ngomong harus ada hasilnya. Ya. Kemudian apa? Kalau 3 ini sudah, lakukan pengembangan pribadi. Ikut kursus, sekolah ya, ikut seminarnya Pak Pengki, ikut Surabaya, terbang ke sana. Banyak seminar-seminar baru yang saya lakukan, saudara. Ya, kalau di gereja ini saya kasih seminar, tapi kan gratisan, capek saya, Bu. Ya. Baru 4 ini mempengaruhi fisik, mental, dan pikiran Anda gitu, bro. Hidup itu gampang-gampang aja kok. Ya, oke, tinggal 3 gambar, kita naik lagi. Ini proses, saudara. Hidup itu harus punya tujuan spesifik. Loh, ibu mau kemana? Ke pasar, Pak. Loh, ngapain ke pasar? Beli sayur kayak, beli bumbu kayak. Spesifik kan? Tentukan. Yang kedua, Yesus berkata segala sesuatu mulailah dari kecil, setia kepada perkara yang kecil. Saya juga nggak langsung jadi kayak hari ini, Bu. Ya, tetap termotivasi, jaga semangat, Bu. Jangan pernah kendor. Amin. Dan kemudian buat rutinitas yang baru, habit yang baru Anda jalankan, saudara. Oke, masih ada lagi, tinggal 1-2 gambar. Oke, perhatikan. Passion itu adalah di mana saya melakukan dengan sukacita, gak kenal waktu, kadang-kadang gak menghasilkan duit, gue demen juga. Ya, passion apa Anda? Passion Anda apa? Oh, passion saya tidur. Itu bukan passion, goblok. Kurang ajar. Ya, passion itu kesenangan bekerja, ya kan? Itu menimbulkan energi. Tapi purpose, ya, tentukan masa depan Anda itu adalah direction. Passion itu mendorong Anda untuk ke depan menemukan impian dan cita-citamu. Ya, sekarang selesai, klik lagi terakhir. Every day, setiap hari, saudara. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Amin. Tuhan memberkati. Ya.